Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Wulandari Mamonto. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia itu adalah bahasa resmi Republik Indonesia yang telah diresmikan setelah mengadakan Kongres Pemuda 1 yang dilakukan selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 di Batavia atau Jakarta. Bahasa Indonesia ini awal mulanya adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu terbentuk dari bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Sanskerta, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu sudah digunakan sejak abad ke-7, yaitu pada masa zaman Kerajaan Sriwijaya. Digunakan sebagai bahasa perdagangan dan sebagai bahasa perluasan agama Buddha di Nusantara. Bahasa Melayu sendiri merupakan bahasa negeri timur yang sangat dihormati pada zaman kolonial. Kemudian pada zaman pergerakan itu tokoh-tokoh pergerakan mencari bahasa yang dapat dipahami dan dipakai oleh seluruh lapisan suku bangsa yang ada. Hingga akhirnya perkembangan bahasa Melayu itu memengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Lalu pada tahun 1918, dari hasil pemikiran para tokoh-tokoh pergerakan dan Dewan Rakyat serta komunikasi antar kelompok atau perkumpulan yang ada pada masa itu, mereka memilih bahasa Melayu dengan mempertimbangkan bahwa bahasa Melayu itu telah dipakai oleh hampir seluruh masyarakat. Lalu pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai pelosok negeri di Nusantara berkumpul. Kemudian mereka mengucapkan ikrar yang sampai saat ini kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 itu proklamasi kemerdekaan diumumkan, yang kemudian mengukuhkan kedudukan bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, dinyatakanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sesuai dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Disebutkan di dalam undang-undang bahwa bahasa negara itu ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional. Lalu yang ketiga, alat pemersatu berbagai ragam masyarakat yang berbeda latar belakang, sosial, budaya, dan bahasanya. Lalu yang keempat, sebagai alat perhubungan antar budaya daerah. Kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi atau bahasa negara memiliki 4 fungsi juga. Yang pertama itu bahasa resmi kenegaraan, yang kedua bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, yang ketiga alat penghubung pada tingkat nasional serta kepentingan pemerintah, kemudian yang keempat sebagai alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Lalu fungsi bahasa secara khusus, yang pertama itu fungsi bahasa secara khusus itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, mewujudkan hubungan dalam interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mewujudkan seni atau sastra. Kemudian yang ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Lalu yang keempat itu memahami iptek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.